Sebelum saya mempresentasikan tentang Undang-Undang Kepramukaan, izinkan saya untuk mempresentasikan yel-yel. Soya, 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 salam pramuka. Soya, 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 tepuk goyangkan, na 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 na. Jadikan tunas muda bersaja. Soa soa, soa soa, soa soa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama Emilia Nafaza, NPM 20130230002 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka. Undang-Undang Gerakan Pramuka terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Bab 1 itu tentang ketentuan umum. Bab 1 ini terdapat 14 ayat, di mana setiap ayat itu menjelaskan tentang pengertian dari ayat 1 Gerakan Pramuka, ayat 2 Pramuka, ayat 3 Kepramukaan, ayat 4 Pendidikan Kepramukaan, ayat 5 Gugus Depan, ayat 6 Pusat Pendidikan, ayat 7 Satuan Komunitas Pramuka, ayat 8 Satuan Karya Pramuka, ayat 9 Gugus Dharma Pramuka, ayat 10 Kuartir Pramuka, ayat 11 Majelis Pembimbing, ayat 12 Pemerintah Pusat, ayat 13 Pemerintah Daerah, dan ayat 14 menjelaskan tentang Menteri. Bab 2 tentang asas, fungsi, dan tujuan pramuka. Pasal 2, Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka. Pasal 4, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk sikap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam mencapai dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Bab 2 tentang pendidikan kepramukaan. Bagian 1, dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem AMO. Pasal 5, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6, kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Pasal 7, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Pasal 8, intinya adalah bahwa nilai kepramukaan yang dimaksud berupa 10 dasar Dharma Pramuka. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud adalah kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10, kegiatan pendidikan pramuka dilaksanakan dalam menggunakan sistem AMO. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11. Intinya bahwa di pasal 11 ini adalah pendidikan pramuka merupakan pendidikan jalur non-formal yang bertujuan untuk membentuk pribadi pemuda yang berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12 tentang jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan. Pertama, siaga, umur 7-10 tahun, kedua penggalang, umur 11-15 tahun, ketiga adalah penegak, usia 16-20 tahun, dan yang terakhir adalah pandega, usia 21-25 tahun. Pasal 13 itu menjelaskan tentang setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun itu berhak untuk ikut serta dalam pendidikan kepramukaan yang terdiri dari pramuka siaga, penggalang, penegak, serta pandega. Pasal 14 menjelaskan tentang tenaga pendidik yang terdiri dari pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik dalam pramuka disebut sebagai anggota dewasa. Sedangkan di pasal 15 itu membahas tentang kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16,
Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 17 menjelaskan tentang evaluasi, di mana evaluasi merupakan pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Pasal 18 menjelaskan tentang akreditasi kepramukaan. Pasal 18 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kekayaan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Pasal 19 itu tentang sertifikasi. Sertifikasi yang dimaksud adalah sertifikasi dalam uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.